Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham, yaitu saham BCA yang mulai banyak ditanyakan oleh penonton YouTube Kanala. Nah, beberapa waktu terakhir itu ada yang komen bahwa banyak yang nyangkut di saham BCA, atau di harga sekarang BCA seperti apa, apakah bisa average down, dan sebagainya. Nah, kita akan bahas di video kali ini, dan buat kamu yang ingin akses konsultasi saham langsung bersama Kanala, atau bisa dapat berbagai benefit berikut, bisa join di program membership Kanala ID, cek detailnya di deskripsi video ini atau WA ke Kanala ya. Nah, langkah pertama kalau misalkan di saham BCA, mesti tentukan dulu kita trading atau investasi. Karena dua hal ini adalah yang berbeda dan strateginya pun akan sangat berbeda. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya BCA ini tuh fundamentalnya bagus. Tapi untuk saham-saham, kalau untuk trading, ini cukup berisiko. Karena dalam beberapa waktu terakhir, hitungan bulan atau 1 tahun ke belakang, itu banyak terjadi penjualan saham BCA oleh investor asing. Sehingga outflow capital dari saham BCA itu sedang terjadi. Nah, kalau kita lihat secara grafik ya, kalau dilihat dari 2024 dan 2025, trennya saham BCA itu terus menurun, sehingga ini cukup membahayakan kalau misalkan untuk trading jangka menengah misalnya. Tapi kalau untuk investasi justru ini kesempatan yang menarik. Nah, kalau kita lihat dari sisi fundamental, di tahun 2025 itu BCA sebenarnya masih tergolong cukup baik karena laba bersih mereka itu masih mencapai 57,5 triliun. Itu masih tumbuh 4,9% secara year on year. Tapi pertumbuhan laba BCA ini tidak sekencang tahun-tahun sebelumnya, sehingga ini mungkin salah satu yang membuat kenapa banyak investor asing melepas saham BCA, karena growth-nya sudah mulai melambat. Nah, kalau kita lihat pun di sisi price to book-nya saat ini tuh sekitar 2,9 kali. Secara historical biasanya BCA itu PBV-nya itu lebih dari 3 kali, bahkan bisa 3,5, bahkan saat di puncak tertingginya tuh bisa mencapai 4 kali. Nah, secara valuasi jelas saat ini BCA sudah tergolong lebih murah. Dari sisi return on equity pun juga masih tergolong sangat bagus karena di atas 21%. Dan kalau kita lihat juga untuk return on assetnya tergolong tinggi, serta rasio profitabilitas semuanya oke untuk saham BCA. Jadi sebenarnya BCA ini memang kinerjanya sedang melambat saja. Nah, kalau kita lihat di sini untuk tingkat NPL-nya pun masih terjaga cukup baik, di mana pada tahun 2025 itu NPL gross-nya sekitar 1,7%. Di sisi lain, loan to deposit ratio BCA itu juga masih di level yang sangat baik, yaitu di sekitar 76%. Jadi secara likuiditas, secara kualitas kredit, semuanya masih oke untuk BCA. Tapi memang sentimen terhadap saham ini itu sedang kurang bagus, terutama dengan banyaknya investor asing yang melepas saham BCA. Nah, buat kamu yang butuh referensi atau ide-ide saham bagus murah serta berpotensi cuan di 2026, bisa baca ebook terbaru Kanala yang berjudul 30 saham bagus murah potensi terbang 2026. Di ebook ini kita kupas 30 saham yang bagus, under value, dan potensinya sangat menarik, serta dia berpotensi memberikan return yang bagus di tahun 2026. Nah, apa saja saham-sahamnya dan seperti apa analisis fundamental lengkapnya, bisa langsung dapatkan di ebook terbaru ini. Untuk pembelian ebooknya bisa WA langsung ke Kanala ya. Nah, seperti apa valuasi, potensi, dan strateginya? Kalau kita lihat saat ini price earning ratio BCA itu hanya sekitar 14,5 kali. Ini sudah sangat murah karena secara historical biasanya per BCA itu bisa mencapai 23 atau 25 kali. Dengan laba bersih yang masih terus tumbuh, valuasi BCA sekarang sudah makin menarik dan atraktif tentunya. Price to book-nya pun memang masih cukup tinggi, sekitar 3 kali. Tapi yang menarik adalah seiring dengan turunnya harga saham BCA dan makin besar dividen yang mereka bayarkan, yield dividen tahunan BCA itu sudah semakin tinggi. Contoh, mereka sekarang yield dividennya itu sudah mencapai lebih dari 4%. Padahal dulu belum tentu bisa dapat 2% di saham BCA. Jadi di harga 6.700-an saat ini, kalau menurut Kanala ini satu waktu yang tepat untuk average down saham BCA, terutama kalau kamu adalah tipikal investor jangka panjang. Nah, untuk trader bisa manfaatkan momen koreksi BCA untuk masuk, dan ketika sudah profit itu bisa dilepas lagi. Jadi strateginya seperti itu.